Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Nah, teman-teman lihat kan video yang tadi ya. Jadi video tersebut ya itu diupload di sosial media ya, terus gue lihat komentar-komentarnya teman-teman. Ya, jadi komentarnya itu banyak yang negatif teman-teman. Ya, ngeduk apa ya mensupport tapi negatif gitu. Nggak gini juga kali, rasanya kurang etis ya. Gue ngeliatnya di Instagram perawat kompeten kalau nggak salah deh. Instagram apa sih, perawat kompeten ya. Jadi banyak yang komentar ya, perawat di situ izinlah sama kepala ruangan, kan ada perawat penggantinya nanti ya. Nggak semudah itu teman-teman ya. Jadi kalau kita di perawat itu, ini buat yang teman-teman mungkin lagi sekolah perawat atau nggak mungkin yang udah yang rasain juga ya. Jadi perawat itu memang kerjanya tuh nggak kayak kerja kantoran lain teman-teman, bisa izin habis itu selesai masalah. Enggak ya, kadang kebutuhan tenaga kesehatannya aja di rumah sakit tersebut itu nggak cukup. Gue sendiri pernah ngerasain dulu di rumah sakit ya. Lagi libur, teman kita sakit, kita yang libur disuruh masuk padahal kita udah janji sama keluarga mau main kemana-kemana gitu kan ya. Jadi memang ya, kalau orang yang komentar kayak gitu, lu izin aja kali, tinggal ada ininya. Ini bener banyak nih yang negatif-negatif banyak. Mana ya, kan bisa lapor kepala ruangan. Kita juga punya aturan ketenaga kerjaan. Yang kayak gini tuh mungkin dia kerjanya di tempatnya enak-enak aja teman-teman ya. Aku perawat ya, tapi nggak gini juga di depan pasien ya. Sebenarnya kalau di ruangan rawat inap ya bisa mungkin ya kan, kerja sama timnya. Tapi ini balik lagi teman-teman ya, enggak semua, karena perawat itu timnya tuh selalu berubah-ubah teman-teman ya. Teman dinasnya selalu berubah-ubah. Nih gue jujur aja nih, buat lu yang masih jadi perawat ya, yang baru mau jadi perawat nih, yang baru lulus ya, atau enggak yang baru mau masuk kuliah keperawatan gitu kan, yang memang mau jadi perawat. Jadi memang agak berbeda ya kondisi perawat sama tenaga kerja lainnya ya, bukan tenaga kesehatan ya, kita ngomongin di luar tenaga kesehatan ya. Ya kalau tenaga kerja biasa gitu maksudnya ya, kayak buruh mungkin kalau izin ya udah kan, potong gaji segala macem ya. Lah kalau sekarang perawat ya udah gaji dipotong ya kan, terus pergantian temen-temen apa, gantiin orang yang buat jaganya juga nyarinya susah. Kadang kepala ruangannya juga keterbatasan apa namanya jumlah anggota timnya. Ini akan menjadi semeraut ya. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue pernah kerja di rumah sakit ya. Jadi gue pernah normalnya tuh jaga berempat, akhirnya gue jaga berdua. Coba lu bayangin, pasien dengan kondisi 60 ya, hampir 60 sehari itu 50 sampai 60 di UGD. Ya, gue pernah jaga bertiga ya, terus dua ngerujuk, gue ditinggalin karena gue anak baru, gue standby di UGD. Ya itu akhirnya pasien 60. Ada kan yang namanya MOD. MOD-nya juga bingung mau ngapain. Ya emang ini lucu banget teman-teman ya. Jadi jangan samakan tempat teman-teman kerja di rumah sakit yang udah enak karena teman-teman bandingin ke rumah sakit yang masih kecil, yang masih apa namanya beradaptasi gitu, yang masih berkembang. Jangan disamain. Terus kalau komentar tuh jangan asal seenak jidatnya gitu teman-teman ya. Lu nggak pernah ngerasain soalnya kerja di tempat yang emang apa namanya kondisinya lagi berkembang tuh gimana ya. Kalau rumah sakit gede ya tipe A, terakreditasinya bagus ya kan, ya mungkin tenaga kerjanya juga udah apa namanya udah disediain gitu kan, maksudnya setiap hari ada yang libur 2 orang ya kan. Kalau ada yang sakit atau enggak nanti kan bisa dipanggil salah satu kan, bisa seperti itu ya. Tapi ini kan kondisinya beda teman-teman ya. Kadang-kadang syukur-syukur dapat libur. Gue bahkan pernah ya bukan hampir 20 hari kerja baru dapat libur. Nah itu gue juga pernah ngerasain ya. Bahkan gue pernah ngerasain ya, gue sakit covid, gue jaga pasien covid ya kan. Kalau nggak salah gue dikurang 2 minggu, dah 2 minggu ya. Pas gajian gue dipotong teman-teman. Lu bayangin, teman gue dapat gaji pada full yang masuk, gue sakit karena covid, gue nggak pulang ke rumah ya, dikurung dulu di rumah sakit, terus gue nggak boleh masuk kerja ya, gue gajinya dipotong. Lu bayangin, udah kerja sakitnya karena di rumah sakit ya, mungkin ya kan namanya kerja di rumah sakit yang paling besar kemungkinannya gue tertularnya di rumah sakit kan. Abis itu gajinya dipotong. Lu bayangin aja teman-teman ya. Jadi lu jangan bilang nggak etis gitu kalau mau gini. Gue paling kesel juga, banyak ada yang komen gini nih, ya udah lu kalau nggak mau jadi perawat
lu resign aja kalau nggak mau diginiin, lu resign aja. Lu juga jangan ngomong seenak jidat lu kayak gitu ya. Lu tahu kan nih negara kayak gimana kondisinya ya, kita sekolah mahal-mahal ya kan, gajinya juga ya lu tau lah, lu paham lah. Jadi orang yang di luar sana yang bukan tenaga medis ya, lu tanya aja gaji perawat ya, temen lu tuh gajinya berapa. Tiap rumah sakit itu beda-beda teman-teman ya, apalagi rumah sakit yang baru berkembang ya, itu beda banget ya. Jadi nggak semuanya tuh UMR, walaupun patokannya tuh UMR. Ya mungkin nanti gua akan bahas di video selanjutnya. Ya jadi teman-teman ya, gue mau sampein ya, kalau lu memang tenaga kesehatan ya, jadi lu baiknya jangan komentar pedes atau nggak tajam seperti itu. Ya mungkin lu beruntung ya kan, dinas di tempat yang memang orang-orangnya tuh enak, bosnya enak, jumlah karyawan atau nggak tenaga kerjanya banyak, kalau izin gampang ya kan. Ya tapi kan kenyataannya di tempat lain berbeda, mau tukeran susah, mau izin sakit susah ya kan, anak sakit atau enggak, suami sakit atau enggak, istri sakit, mau tukeran susah ya kan. Ya pokoknya gitulah, intinya itu yang gue mau sampein ya. Mungkin pengalaman dari teman-teman beda-beda ya, silakan aja komentar di kolom komentar teman-teman ya. Video ini gue buat ya memang berdasarkan pengalaman gue ya, tapi pengalaman lu juga pasti beda. Jadi silakan teman-teman komentar ya, barangkali nanti ada calon perawat atau nggak ada perawat yang punya pengalaman berbeda, kita bisa saling sharing informasi ya. Jadi video ini menurut gua ya memang keadaannya seperti itu ya, tapi memang ya harusnya sih tidak di depan pasien memang ya, tapi memang kita nggak tahu kondisi aslinya seperti apa, jadi kita jangan bisanya cuman kirim komentar negatif. Sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.